screen. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam ya semuanya ya. Jadi ini merupakan sesi perdana dari proyek kami bertiga. Kebetulan ke saya, nanti saya perkenalkan juga tim saya. Nah, malam ini mungkin bagi saya bilangnya kawan-kawan semua aja ya, teman-teman semua yang sedang fokus buat lulus SNBT tahun 2025. Harapan saya semuanya bisa sukses, bisa diterima di kampus impian masing-masing. Oke, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Oke, uh, sebelumnya maaf karena tadi seharusnya mulai setengah 8 tepat, karena beberapa peserta belum masuk, jadi saya undur sekian menit. Akan tetapi nanti untuk pembahasannya, insya nanti kita akan lebih spesifik ya, tentang strategi lulus SNBT 2025. Nah, ini berdasarkan dari referensi kami bertiga, di mana sebelumnya saya pribadi juga pernah mengajar beberapa siswa yang ingin masuk SNBT. Alhamdulillah semua yang saya pegang, semua siswanya diterima di kampus pilihan masing-masing. Gitu. Oke, nah semuanya sebenarnya ada strateginya. Semua jenis ujian itu kalau kita lihat, kita cermati itu sebenarnya ada strateginya. Entah itu strategi dalam memanajemen waktu, entah itu strategi dalam menjawab soal, entah itu strategi dalam belajarnya, itu semuanya ada strateginya. Dan kalau misal kita salah strategi, ya mungkin bisa jadi pembelajarannya atau nanti ketika kalian akan belajar, dia itu tidak sesuai dengan baik, gitu. Karena kalau misal kita belajar tidak sesuai dengan strategi yang ada, ibaratnya ya kita akan terombang-ambing. Terserah kita baiknya gimana. Oke ya, kita langsung aja ke next berikutnya. Perkenalkan dia. Di sini ada tiga. Ada tiga yang selalu akan membersamai malam ini. Yang pertama ada saya sendiri, saya Fahmi. Saya lulusan dari Universitas Negeri Semarang tahun 2000, angkatan 2015, lulus tahun 2019. Alhamdulillah lulus kurang dari 4 tahun. Nah, saya selama ini mengajar di sekolahan dan saya mencoba untuk mencari tahu di beberapa daerah serta menjadi tutor Olimpiade, SNBT, ASPD Yogyakarta, kedinasan, tim soal Olimpiade tingkat nasional karena dulu kebetulan diamanai menjadi tim soal, koordinator tim soal PIF UNES, Pekan Ilmiah Fisika, yang kebetulan dulu ketua PIF-nya adalah Pak Gilang, dia. Saya biasanya manggilnya Mas Gilang, dia, karena ini sesi bareng-bareng ya, kita manggilnya Pak Gilang. Oke, dan saya sendiri membuat e-book analisis soal UTBK SNBT dari tahun 2019. Nah, ini soal-soal yang saya analisis itu adalah jenis soal-soal dari beberapa sumber yang jelas sumbernya itu adalah sumber yang kredibel, tidak asal-asalan. Kemudian ada teman saya namanya Pak Gilang Ramadan, nanti lebih lanjut akan membahas tentang matematika. Beliau PNS tahun 2019, sekaligus tutor Olimpiade, SNBT, dan kedinasan. Dan terakhir ada Mr. Adit. Mr. Adit, beliau adalah tutor saya dulu ketika di Kampung Inggris Pare, Kediri. Beliau juga seorang tutor Kampung Inggris Pare, sekaligus tutor SNBT literasi bahasa Inggris. Jadi, insya Allah tidak kaleng-kaleng ya, tidak asal-asalan. Kami membuka Zoom gratis ini ya pada malam hari ini dengan materi yang insya Allah luar luar biasa pengalamannya. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ya, nanti pada malam hari ini kita akan mencoba membedah
membaca soal dan juga bagaimana tips triknya dalam pembahasan soal yang ada, sekaligus akan membahas tentang strategi dalam mengerjakan SNBP-nya. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi ada tiga jalur untuk diterima di kampus negeri. Kalau kampus swasta, saya coba singkirkan terlebih dahulu ya, karena kita fokusnya adalah kampus negeri dulu. Yang pertama ada SNBP. SNBP itu adalah jalur dengan pemberian minimal 50%. 50% rata-rata rapot. Gitu. Nah, ini biasanya bagi teman-teman yang akan mengikuti SNBP itu kalau diterima itu wajib diambil ya, wajib diambil. Jadi tidak bisa mengikuti jenis tes SNBP. Gitu. Nah, untuk SNBP sendiri itu murni menggunakan nilai rapot dan juga prestasi yang ada di sekolah selama di sekolah. Kemudian tahap yang kedua ada SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes. Dulu namanya zaman saya itu namanya SBMPTN. Mas Gilang, SBMPTN, Mr. Adit, juga SBMPTN. Nah, jalur tes ini menitik beratkan pada kemampuan pengarang peserta didik. Jadi murni menggunakan nilai tes tertulis, ya. Tes tertulis berbasis CAT. Ini berbasisnya komputer semuanya, karena sekarang sudah zamannya teknologi. Jadi semua jenis tes yang akan diujikan itu menggunakan komputer. Nah, tes ini berupa tes skolastik. Ingat, di sini bukan tes pelajaran yang ada di sekolahan. Kalau dulu pas SBMPTN itu masih ada sesuai dengan jurusan yang ada. Kalau IPA berarti ada fisika, kimia, biologi, matematika, ya. Kemudian untuk yang IPS mungkin ada sendiri ya dulu pas zaman SBMPTN. Kalau sekarang itu semua disamaratakan. Jadi hanya ada tes skolastik. Dan ini bukan tes hafalan. Ini resmi saya ambil dari website Kemendikbud ya. Jadi nanti bisa dicek sendiri. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah uh, jenis tesnya di sini. Jenis tesnya itu bukan hafalan. Saya garisbawahi di sini. Bukan hafalan. Ya. Jadi menggunakan penalaran. Penalaran. Ya. Jadi nanti yang kalau misal kita akan belajar tentang SNMPT, kalau misal tipenya masih hafalan, coba dikurangi sedikit. Karena jenis soal sekarang itu jenisnya adalah analisis. Memang konsepnya adalah pada hafalan. Ya, dasarnya itu adalah kalau matematika ya berarti tentang konsep-konsep yang ada di matematika itu sendiri. Cuman untuk penerapan soalnya itu tidak ada yang jenis hafalan. Contoh kalau hafalan gimana? Kalau hafalan berarti kalau di soal itu ada tuliskan rumus luas segitiga. Itu hafalan, jenis hafalan. Nah, nanti soalnya bukan semacam itu. Nah, jalur terakhir adalah UM. Nah, UM ini adalah jalur yang diselenggarakan secara mandiri oleh PTN masing-masing. Jadi pemerintah hanya mengatur ada jalur UM, silakan PTN melaksanakan dengan secara transparan. Gitu. Oke, saya next terlebih dahulu. Saya next. Saya coba next. Oke. Mengapa harus belajar lebih awal? Ya, lebih awal dan lulus, jelas ya. Yang pertama, jelas saya lihat ya, itu ada sekitar 145 perguruan tinggi yang mengikuti SNBT tahun 2024. Dan total dari 272.000. Sedangkan total pendaftarnya itu adalah 785. Jadi selisihnya itu sekitar 500.000. Jelas. Di sini yang tidak diterima bukan lagi puluhan, tapi ratusan ribu. Kemudian yang kedua, jenis yang diujikan itu berupa tes skolastik yang mengukur 4 hal. Yang pertama, potensi kognitif, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi saya kaji menjadi 3 materi pokok, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Akan tapi biasanya soal-soal sederhana, semacam gagasan pokok, kemudian ide pokok, gitu ya, kemudian mencari kesimpulan yang ada di baris itu. Jadi biasanya yang difokuskan pada peserta matematika dan juga bahasa Inggrisnya. Kemudian
biaya itu untuk uang kuliahnya, uang kuliah tunggalnya, bagi jalur non KIP ya, karena untuk jalur KIP lebih murah daripada melalui jalur UM. Biasanya kita udah sering dengar ya, jalur UM itu ada uang pangkalnya, ada uang pangkal, uang awal. Ada yang sampai bahkan puluhan juta. Si tip juga, kalau misal nanti mengikuti bukan jadi tidaknya di UM mengenai biaya. Nah dulu dosen saya menyampaikan sendiri bahwasanya uang itu bukan apa namanya, bukan utamanya diterima atau tidaknya di kampus, tapi itu untuk mengetes mentalnya saja. Dia mentalnya itu tetap diloloskan asalkan ya tesnya dia lebih baik dari yang oke ya. Kemudian untuk biayanya juga sama ratakan se Indonesia yaitu sekitar 200.000. Nah, terakhir adalah waktu yang tidak panjang. Kalau saya estimasi waktunya, kalau untuk bulan April berarti sekitar 3 bulan. Cuman kalau saya melihat tingkat produktivitasnya itu hanya sekitar 2 bulanan. Dan itu kalau misal bisa maksimal banget. Kalau tidak, ya paling saya estimasi yang bulan itu bisa kalian produktif belajar untuk mempersiapkan SNMPTN. Saya next, biar agak cepat. Nah, selanjutnya ya, selanjutnya ada bedah materi dan soal. Nanti saya nyambung strateginya di sini. Nanti untuk berikutnya pembahasan matematika akan dibahas oleh Pak Gilang, dan untuk bahasa Inggrisnya akan dibahas oleh Mr. Adi. Oke. Di apa namanya, soal dan materi UTBK sini ada 3 jenis. Saya bagi menjadi 3, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Untuk matematika sendiri itu adalah penalaran umum, menyebutnya. Ada pengetahuan kuantitatif. Nah, di sini itu biasanya yang di para peserta di bagian kuantitatif banyak mengalami kesulitan kuantitatif. Akan tetapi menurut saya antara dibandingkan dengan penalaran matematika, ya, kalau misal saya sebagai penganalisis soal, ya, itu jenis soalnya lebih ribet yang ini. Bukan susah ya, tapi tingkatnya lebih tinggi penalaran matematika. Kenapa? Karena untuk pengetahuan kuantitatif itu sudah ada semua persamaan, konsepnya sudah ada semua. Sedangkan penalaran matematika secara analis, berpikir secara logis. Bagaimana kita bisa mencermati soal itu dengan baik. Gitu. Nanti cara kuantitatif dan juga penalaran matematika. Kemudian next ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah ada pengetahuan umum, kemudian ada pemahaman bacaan dan menulis, serta literasi bahasa Indonesia. Dan terakhir ada oke, saya next lagi. Nah, ini yang menjadi uh, bahasan ya, yang menjadi bahasan adalah tahun kemarin itu jumlah soalnya 155. Jumlah soalnya. Jumlah soalnya 155. Sedangkan waktunya itu 195. Nah, sekarang kok slide-nya ganti ya. Sekarang jumlah soalnya itu lebih banyak, yaitu ini ganti slide sendiri. Nah, saya kepencet. Mohon maaf, saya next. Di mana? Oke, oke, sampai sini. Nah, sekarang itu soalnya adalah 160 dengan waktu 195. Gitu. Coba bayangkan, dengan soal 160, waktunya 195. Nah, di sini waktunya kalau saya estimasi itu hanya sekitar 1 menit 18 detik. Satu soal itu dikerjakan dalam waktu 1 menit 18 detik. Nah, kalau misal kita hanya fokus pada satu soal,
sampai 5 menit jelas. Nanti banyak soal yang ketinggalan. Ya. Nah, ini ada penjabaran saya carikan. Ada beberapa. Nah, strateginya adalah kalian cukup belajar memaksimalkan eh, materi atau soal-soal yang kaitannya dengan materi-materi tersebut. Betul. Saya ambil contoh di pengetahuan kuantitatif, itu ada jabar, aritmatika, FPB, KPK, persamaan linear, tiga variabel, kaidah pencacahan, persamaan kuadrat ya, sampai statistika. Statistika ini ada peluang juga. Nah, itu materi-materi pokok yang mungkin kalian harus pelajari dengan mendetail ya, dengan mendetail. Kalau saya estimasi strateginya adalah bagaimana strateginya. Kalau saya estimasi waktu 2 bulan, total 1 bulan itu ada 4 minggu, berarti total ada 8 minggu. Nah, 8 minggu itu kalian bisa bagi dengan materi-materi yang ada di sini. Kita gabungkan antara fungsi kuadrat dengan fungsi, ya, dengan fungsi dan inverse, kemudian depan posisi fungsi itu satu materi sebenarnya, ya, kita bisa gabungkan. Saya ambillah 8 bab di matematika. Nah, dalam waktu 2 bulan kalian bisa sendiri, yaitu 1 minggu kalian fokus pada aljabar, kemudian minggu berikutnya diganti dengan materi yang lain, begitu seterusnya. Jadi setiap Senin sampai Sabtu itu bisa belajar satu bab itu kuasai dengan baik materinya, latihan soal, kemudian pembahasan. Nah, untuk hari Minggunya kalian bisa dengan latihan soal. Jadi mengerjakan soal-soal baik itu pre-out ataupun yang lain. Gitu. Nah, itu strategi yang pertama ya, strategi yang pertama. Strategi yang kedua, tadi saya mengatakan bahwa satu soal itu di waktu 1 menit 18 detik. Tuh. Dari waktu tersebut, jelas kita harus punya strategi dalam mengerjakan soal. Yang pertama, yang pasti kerjakan soal yang mudah. Ini soal-soal yang panjang, biasanya saya kerjakan di bagian ayat. Yang memerlukan konsep mendalam itu dikerjakan di akhir. Tuh. Jadi sebisa mungkin kalian harus punya patokan. Ya, harus punya patokan. Kalau dapat skor minimal 500, 600, itu harus punya patokan, harus benar berapa dulu. Itu harus dicapai dulu. Dari soal-soal yang mudah. Kalau soal mudah udah selesai, lanjut. Soal yang tingkatnya agak agak lebih tinggi sedikit gitu. Nah, baru di akhir ya kalian bisa cek ulang. Gitu. Dan waktu nggak bisa kalau kalian hanya fokus mengerjakan soal tapi tidak melihat waktu yang ada. Karena biasanya kalau orang yang semacam itu ya, saya dulu pernah harus mengerjakan soal, tidak melihat waktunya tinggal berapa, banyak soal yang belum saya kerjakan. Jadi kosong, gitu ya. Kosong aja ngasal, gitu ya. Itu pun masih ada 5 soal yang nggak saya kerjakan. Sedangkan kalau misal jenis soal ada nilai negatif, tidak ada poin negatif, semuanya positif. Jadi ada nilainya. Benar dapat plus, salah ya nggak dapat apa-apa, dapat nol, gitu ya. Jadi rugi kalau misal nggak dikerjakan semua. Beda kalau nanti jenisnya adalah olimpiade. Kalau olimpiade itu beda lagi. Biasanya ada poin negatif untuk olimpiade. Kalau SNPT itu semuanya ada poinnya. Kalau salah dapatnya nol, gitu ya. Jadi tidak masalah, tidak ada poin negatif. Gitu. Oke. Nah, ini untuk penjabaran bahasa Indonesia, literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini ya. Uh, bisa dibaca ya, ada benar salah, pernyataan yang mendukung opini, simpulan, makna kata, ungkapan kalimat, pernyataan penjelas, tema, penokohan informasi berdasarkan teks, berdasarkan pokok ilustrasi. Untuk bahasa Inggrisnya ya, sampai attitude. Nah, itu nanti akan dibahas ulang oleh Mr. Adi. Nah, saja. Nah, ini sekarang kita akan mencoba bedah soal dan pembahasan. Nanti akan dilanjut oleh Pak Gilang ya. Pak Gilang yang bedah soal matematika. Untuk Pak Gilang saya persilakan. Ya, terima kasih. Mohon izin untuk punya Pak Mas Fahmi di stop share screen-nya dulu. Ya.
Saya Pak Bintang, saya lost. Oke, Hmm. tidak. Ya, mohon izin untuk share screen ya teman-teman semua ya. Ya, sudah nampak atau belum? Di layar teman-teman sudah ya kelihatannya ya. Sudah, sudah muncul. Oke ya, nanti kurang lebih akan seperti ini soal yang teman-teman kerjakan. Yang jelas juga ada soal yang rumit, kemudian juga tetap pasti ada soal yang mudah begitu. Nah, untuk soal yang mudah ini berarti kita harus manfaatkan mengerjakan secepat mungkin ya. Ini ada contoh soal yang pertama. Saya coba untuk aktifkan pen dulu sebentar. Nah, ini berarti soal yang di matematika begitu. Pada suatu hari, suhu udara di kota T berada pada level minus 7 derajat Celcius. Nah, berarti ini kita simpan dulu. Suhu kota T-nya adalah minus 7 derajat. Gitu. Kemudian suhu udara di kota C 35 derajat lebih tinggi dari suhu udara di kota T. Nah, langsung. Jadi nanti teman-teman seperti ini caranya ya. Lebih tinggi 35 dari kota T. Berarti kota T-nya adalah min 7. Langsung nah, min 7 plus 35. Langsung ketemu berapa berarti ini. Apa mungkin ada yang bisa jawab teman-teman? 35 dikurangi 7 berarti sama saja ya adalah 28 derajat gitu. Nah, kemudian ada clue satu lagi, suhu udara di kota L adalah 32 derajat lebih rendah dari suhu di kota J. Berarti ini kita langsung ketemu yang L begitu. Yang L berarti adalah 28 dikurangi 32 karena di situ ada kata-kata lebih rendah 32 derajat. Berarti berapa? 28 dikurangi 32. Jawabannya adalah minus 4 ya. Kita pilih jawabannya berarti adalah A. Gitu. Untuk seperti ini saya harapkan teman-teman bisa menyelesaikan kurang dari 1 menit. Karena nanti sisa waktunya akan digunakan untuk mengerjakan soal-soal yang lebih kompleks atau lebih rumit. Gitu. Oke ya, saya bisa ya. Kemudian ini kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 diketahui x kuadrat min 8x plus 12 sama dengan 0. Kemudian 3xy plus 2y sama dengan 40. Berapakah nilai y1 dan maaf y1 kali y2? Berarti ini kita selesaikan terlebih dahulu untuk persamaan kuadrat yang ini. Nah, teman-teman di kelas 10 pasti saya yakin sudah bisa untuk memfaktorkan ini ya. X kuadrat min 8x plus 12. Berarti kita cari faktor dari 12 yang kalau dijumlahkan itu menjadi min 8. Faktor 12 ada 1 dan 12. 1 dan 12 berarti tidak mungkin akan ketemu 8 ya. Kemudian 12 kita bagi 2, hasilnya adalah 6. Ya, berarti ini ada angka 2 dan 6, berarti ini mungkin ketemu min 8. Kita faktorkan, hasilnya berarti ada x begitu ya. X begitu. Nah, kita faktorkan 26, berarti ini kita taruh sama sini 26. Nah, kemudian untuk tandanya berarti karena ini jadi min 8, ini berarti min 2, ini berarti min 6. Kita cocokkan x kali x kuadrat betul min 2x kalikan pelangi maksud saya berarti ini x kali min 6 min 6x min 2 dengan min 6 ketemu min 8 ya. Kemudian min 2 kali min 6 hasilnya adalah plus 12. Berarti ini kita ketemu x1-nya adalah kita geser langsung berarti x min 2 sama dengan 0 berarti x1-nya ketemu 2 gitu. Untuk x2-nya berarti adalah berapa? X min 6 sama dengan 0 berarti min 6-nya dipindah ruas begitu atau dinolkan ketemu x2-nya adalah 6. Kemudian nilai x1 dan x2 ini kita masukkan ke dalam persamaan yang ini gitu.
Coba saya ganti dulu pennya biar mudah. Nah, kita masukkan dulu untuk nilai X1 sama dengan 2. Berarti 3 kali 2 kali Y ditambah dengan 2Y sama dengan 40. Ya, 3 kali 2 berarti 6Y. Kemudian ditambahkan dengan 2Y sama dengan 40. Oke ya. Ya, berarti ini 8Y sama dengan, ya, ini 6Y tambah 2Y adalah 8Y. 8Y sama dengan 40. Berarti Y-nya sama dengan berapa? 40 dibagi 8. Y-nya adalah 5. Ya, ini boleh kita sebut sebagai Y1. Nah, kemudian untuk nilai Y2-nya, berarti kita peroleh dari nilai X2. X2 kita masukkan ke sini. 3 kali 6 ya. 3 kali 6 berarti 18. 18Y ditambah dengan 2Y berapa? 18Y tambah 2Y adalah 20Y. 20Y sama dengan 40. Berarti Y-nya ketemu ini. Y2-nya adalah 40 dibagi 20. Y2-nya adalah 2 ya. Ya, kita sudah dapatkan Y1 adalah 5 ini. Kemudian Y2-nya adalah 2. Berarti 5 kali 2 adalah 10. Ada ya. D jawabannya. Ini juga sudah agak mulai membutuhkan analisa yang cermat. Tapi ini untuk pemrograman saya kira masih mudah juga. Semoga dapat menyelesaikan dengan cepat untuk bentuk soal yang seperti ini. Ada lanjut ya, nomor berikutnya. Nah, ini juga ada soal yang deret loncat-loncat begini. Nah, kita amati dulu, coba untuk langsung ke sebelahnya, biar kita nanti tahu polanya. Gitu. Ini 10 ke 5, berarti kan dibagi 2. Dibagi 2, kemudian ini dikalikan 4. Dibagi 2, dikali 4. Kemudian ini 20 ke 15 dibagi 3. Oh, seperti ini belum ada polanya ya. Berarti kalau belum ada polanya kita coba untuk loncat satu-satu begitu. Berarti ini kita loncati angka 5-nya diloncati dulu, 15 juga loncati dulu, 10 ke 20. Ini berarti kan dikalikan 2. Nah, kemudian ini kita loncati lagi 20 ke 40, berarti ini juga dikalikan 2. Nah, ini berarti 40 ke titik-titik yang dimaksud, berarti ini juga harus kita kalikan 2. 40 kali 2 hasilnya adalah 80. Nah, ada yang begini, jadi teman-teman harus coba dulu loncat satu, kalau tidak bisa sampingnya langsung, berarti coba dilompati untuk ke 2 angka. Begitu juga yang ini. Kita coba untuk angka sebelahnya langsung, atau loncat satu, berarti ini 8 ke 7 dikurangi 1. 7 ke 5 dikurangi 2. Dikurangi 1, dikurangi 2. Apakah 5 ke 6 dikurangi 3? Tidak, berarti itu bukan loncat satu ya. Kita coba untuk loncat yang kedua angka sebelahnya, berarti ini 8 ke 5 berarti kan dikurangi 3. Kemudian 5 ke 8 lagi, ini min 3, ini plus 3. Berarti seharusnya di sana adalah min 3, tapi ini bukan. Berarti kita coba untuk loncat 3 angka di sebelahnya. Nah, ini 8 ke 6, berarti ini adalah min 2. Kemudian 6 ke 4, ini juga min 2. Oh, berarti ini betul. Ini berarti loncatnya adalah ke 3 angka di sebelahnya. Min 2, berarti ini min 2. 4 min 2 berarti akan ketemu 2. Nah, berarti otomatis ini jawaban ini kita eliminasi, tidak mungkin benar. Karena suku yang dicari adalah 2. Kemudian kita cari lagi loncat 2.
loncat ke 3 angka, maaf. Berarti ini 7 ke 8, ini plus 1 ya. Plus 1, berarti nanti 2 angka sebelahnya harusnya juga plus 1. Ini 8, 2 angka sebelahnya lagi plus 1. Yang ini berarti, nah, berarti otomatis ini 9 juga ke angka sini adalah plus 1 lagi. 9 plus 1 berarti 10. Berarti ini bukan, ini bukan. Otomatis jawabannya adalah E. Kalau kira-kira teman-teman sudah mantap dengan jawaban ini, karena sudah pasti benar, berarti langsung tidak usah dicari jawaban yang ketiganya. Tapi kalau mungkin teman-teman ingin memastikan lagi, begitu ya, berarti bisa. Ini kita coba ya untuk meyakinkan ya. 5 ke 7. Oh ya, saya ganti warna dulu. Bagus saja. Nah, yang ini 5 ke 7 berarti ini plus 2. 7 ke 11 plus 4. Plus 2 ini plus 4. Nah, berarti nanti ini adalah plus 6 ya. 11 tambah 6 berarti 17. Jawabannya tepat yang ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk soal yang deret loncat-loncat begini memang harus diteliti dulu. Angka sebelahnya 1 angka. Kalau tidak ada polanya berarti coba 2 angka. Kalau tidak ada lagi berarti kemungkinan itu adalah 3 angka. Gitu pola. Selanjutnya, nah ini kita sudah masuk ke logika matematika. Ini saya rasa juga soal yang bisa diselesaikan dengan sangat cepat ya. Kita cermati bersama, pupuk memiliki unsur yang berguna bagi tanaman. Kemudian X adalah pupuk, kesimpulan yang tepat. Nah, kalau ada seperti ini, berarti supaya cara cepatnya adalah untuk kata yang sama dihapus saja, gitu, dihilangkan. Ini juga ada metodenya namanya metode silogisme, begitu kalau di pelajaran logika matematikanya. Pupuknya dihilangkan, kemudian ini tinggal kita gabungkan saja. Berarti X memiliki unsur yang berguna bagi tanaman. Cek. Ini pasti selesai dalam waktu kurang dari 10 detik kalau ngomongnya seperti ini ya. Kemudian satu lagi, yang silogisme. Nah, ini semua lapangan luas dan terbuka. Kemudian premis kedua, sebagian lapangan dijadikan ladang. Kesimpulan yang tepat adalah, nah berarti ini kata lapangannya, karena ini ada kata-kata lapangnya sama, berarti bisa kita coret. Nah, kemudian untuk kata semua dan sebagian, nanti hasil kesimpulannya adalah sudah pasti memakai yang sebagian. Berarti nanti sebagian yang luas dan terbuka dijadikan ladang. Gitu. Karena kan berarti tidak semua yang luas dan terbuka dijadikan ladang ya, tapi sebagian. Jawabannya berarti yang mana? Yang ada kata sebagian. Oh, ternyata hanya ada satu, berarti ini sudah pasti benar. Gitu. Sebagian yang luas dan terbuka dijadikan ladang. Jadi untuk soal yang seperti ini tinggal dicoret 2 kata yang memang di situ unsurnya sama atau persis. Kemudian digabungkan kata yang lain di premis satu dan premis kedua. Gitu. Saya harap bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini juga sudah masuk ke soal yang panjang ya. Ini berarti kita harus cermati betul-betul. Tapi nanti kalau ada soal seperti ini, trik dari saya adalah kalian baca dulu di bagian soalnya. Kalau nanti di komputer sudah muncul begitu, dibaca di bagian soalnya terlebih dahulu, baru nanti kita akan masuk ke baca soal informasi yang diperlukan untuk menjawab soal tersebut. Gitu. Nah, ini kita baca dulu pertanyaan nomor 6. Total poin yang diperoleh oleh seorang peserta tes yang mengerjakan X soal benar dan mengosongkan Y soal dapat dinyatakan dengan, nah, berarti kita harus tahu berapa poin untuk soal benar, berapa nilai untuk poin soal yang dikosongkan, dan berapa nilai untuk soal yang salah. Gitu. Sebuah tes tertulis dilaksanakan sebagai salah satu proses rekrutmen karyawan baru perusahaan Barwada. Penilaian setiap soal pada tes tersebut didasarkan dengan ketentuan sebagai berikut. Menjawab benar berarti mendapatkan 4 poin. Oke, kita garis bawahi. Menjawab salah dikurangi 1 poin dan 0 poin jika kosong. Ya. Tes terdiri dari 120 soal dalam waktu durasi 3 jam. Oke, untuk menjawab nomor 6 ini kita hanya
perlu yang ini saja ya. 4 poin benar, kemudian kalau salah dikurangi 1, kalau 0 kosong. Soal totalnya adalah 120. Nah, ini berarti kita perlu mencari berapa soal benar, berapa yang salah, dan berapa yang dikosongi begitu. Nah, untuk soal benar di sini sudah ada jumlahnya X soal. Oke. Kemudian untuk soal yang dikosongi, atau ini saya tulis kosong gitu aja ya, benar salah kosong. Untuk soal yang kosong berarti ini adalah Y soal. Nah, berarti berapa soal yang salah? Soal yang salah bisa diperoleh berarti dari total soal dikurangi dengan total soal benar dikurangi dengan total soal yang kosong. Total soalnya adalah 120 gitu. Nah, soal benarnya adalah X, kemudian soal yang dikosongkan adalah Y. Nah, dari informasi ini berarti kita bisa peroleh untuk soal yang benar adalah 4 poin, berarti nilai jawaban benarnya adalah 4X poinnya begitu. Nah, kemudian untuk soal yang salah, berarti ini kan dikalikan min 1 ya. Min 1 kali 120 berarti min 120. Berarti ini depannya ada minnya. Ya, saya ganti bukannya saja. Nah, ya, teman-teman sudah ini. Min 1 kali 120 berarti jawabannya min 120. Kemudian min 1 kali min X berarti jawabannya adalah plus X. Kemudian min 1 dikalikan min Y, jawabannya adalah plus Y. Nah, bisa kita peroleh, berarti ini untuk yang X kita kumpulkan, 4X ditambah X, hasilnya adalah 5X. Berarti kita sudah ketemu yang ini ya, jelas. 4X ditambah X, 5X. Kemudian 5X plus Y dikurangi dengan 120. Jawabannya adalah yang gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk menjawab soal bawahnya lagi, berarti kita perlu baca lanjutan soalnya lagi. Kemungkinan yang benar untuk perolehan soal yang dikerjakan Cici. Oh, ya, di sini sudah ada informasi terkait dengan nilai-nilai yang diperoleh oleh peserta tes ini. Ada Avi, ada Bani, ada Cici, dan ada Dani. Untuk Avi kita abaikan saja. Kemudian untuk yang ada Cicinya mana berarti? Cici memperoleh total poin yang sama dengan Bani. Ya, kita berarti langsung fokus ke nilai Bani. Ya, ini. Bani berhasil mengerjakan 80 soal benar dan mengosongkan yang lainnya. Berarti ini 80 benar. Kalau 80 benar, berarti nilainya adalah 80 dikalikan dengan 4. 80 kali 4 adalah 320. Kita keep dulu, kita simpan. Jawabannya adalah 320. Nah, dari 320 ini kita cari poin A, B, C, D, E mana yang menghasilkan poin yang sama dengan 320 ini. Kita coba cap cip cup coba A ya. 90 soal benar dan 40 soal salah. Berarti ini 90 kali 4, 360 ya. 360 yang salah adalah 40. 360 dikurangi 40, ini 320. Nah, tapi tunggu dulu. Total soal hanya ada 120. Berarti ini adalah sebagai pengecoh ya kan. Di sini berarti dia mengerjakan 90 ditambah dengan 40, 130. Sementara hanya ada 120 soal. Berarti ini teman-teman perlu hati-hati. Ini bukan jawaban yang benar. Bukan. Berarti kita coba lagi cap cip cup yang lain. Misal ke D dulu ya boleh. B berarti 90 kali 4 adalah 360. 360 dikurangi 20 berarti ini bukan karena hasilnya 340 ya. Ini memang harus coba satu-satu kalau seperti ini. 88 88 kali 4 berarti berapa? 320 ditambah dengan 32.
320 ditambah dengan 32 adalah berapa? 320 ditambah dengan 32. 352. Betul ya? 352 dikurangi dengan 32. 352 dikurangi 32. Tapi 320 ini jawabannya betul. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah yakin dengan jawaban ini, tidak perlu melihat jawaban yang lain. Jadi ini ya 88 kali 4, 352 dikurangi 32, 320. Nah, ini juga pasti bukan, ini juga pasti bukan. Oh iya, ini sudah masuk ke soal bahasa Inggris, Pak Fahmi. Untuk soal yang bahasa Inggris berarti akan dijelaskan oleh Mr. Adit, gitu ya, dari saya. Terima kasih, semangat terus untuk teman-teman semuanya. Semoga nanti bisa mencapai kampus impiannya. Memang kuncinya adalah satu ya, tidak ada kesuksesan yang diraih dengan malas-malasan. Dulu saya juga kebetulan masuknya adalah lewat jalur SBMPTN, karena lewat jalur SNMPTN atau yang sekarang SNBP itu saya tidak diterima. Kemudian tapi tidak menyerah, saya terus pinjam buku yang membahas tentang SBMPTN. Nah, di situ saya pelajari, ikut tes, kemudian alhamdulillah dinyatakan lulus sebagai mahasiswa baru di UNES juga. Saya satu kampus dengan Mas Fahmi begitu. Dari saya itu Mas Fahmi, pesannya untuk teman-teman semuanya, semangat, semoga nanti apa yang kita bahas tadi sejulumit itu bisa bermanfaat dan memberi gambaran. Kalau soal itu ya tetap dia diselesaikan gitu ya. Semangat terus semuanya. Oke, terima kasih banyak, Mas Ila. Oke, next ya. Lanjut tadi sesi bahasa Inggris. Untuk tadi saya Oke, halo semuanya. Masih pada semangat? Kalau kalian masih dengerin, coba kasih reaction jempol di layar kalian. Coba silahkan kasih reaksi jempol dulu. Saya mau tahu, kalian masih ada atau tidak? Oke, Zinta, Henning, Fadil, Del, Risan. Oke, lanjut. Siapa lagi? Reh, Mister Fahmi. Oke, good. Yang lain mana? Sayang nih, soalnya kalau saya ngomong, kalian gak dengerin, kalian melewatkan informasi yang sangat-sangat penting nih. Oke, bagus. Larissa, apalagi? Edelweiss, yang lain. Stop scrolling dulu. Nanti aja scrollingnya. Nah, bagus. Lanjut, siapa lagi? Kevin, tersenyum di kolom chat ya. Najma, Risan, oke cukup. Oke, kalau gitu kita akan mulai pembahasan bahasa Inggrisnya. Oke, benar ya kata yang dijelaskan Mr. Gilang, Mr. Fahmi tadi. Eh, UTBK ini sangat-sangat penting dan kalian butuh kerja keras gitu kan. Karena kalau enggak kalian akan nunda setahun. Dan selama kalian nunda setahun, apa yang kalian lakukan? Biasanya mereka kursus bahasa Inggris. Jadi daripada kalian setahun kursus bahasa Inggris, mending kalian fokus dengarkan penjelasan saya. Dan nanti kalau ada kelas lanjutan, silahkan join. Ya. Oke, nah sebelum kita mulai, saya akan kasih sedikit kuis dulu ya tentang bahasa Inggris ya. Saya akan kasih sedikit kuis dulu, gambarannya, ya, gambaran mengerjakan soal bahasa Inggris ini. Saya akan kasih sedikit kuis dulu. Nah, by the way, screen saya kelihatan? Ya, sudah kelihatan jelas Mr. Adit. Oke, putih ya. Putih. Nah, pertama dalam mengerjakan soal bahasa Inggris, ya, semua strategi yang dijelaskan itu tidak akan maksimal karena atau jika kalian mempunyai perbendaharaan kosakata yang sedikit. Jadi hampir bahkan percuma bisa jadi kalau kalian tidak punya perbendaharaan kosakata bahasa Inggris. Ya.
Nah, jadi sekarang aku mau tes kemampuan kosakata kalian. Ya. Nah, di sini ada screen ya. Ini ada soal yang akan kalian lihat nanti. Nah, yang pertama, ini di sini ada screen ya. Nanti kalian kan akan mengerjakan, akan melihat screen kan. Nah, saya akan tulis, ya kan? Saya akan tulis satu kosakata di kolom chat ini, ya. Misalnya saya kasih tulis Bogor gitu kan, Bogor nih. Terus kalian harus cari di sini. Kalian tebak, kalian cukup tebak ada di baris keberapa dan ada di paragraf keberapa. Misalnya kata-kata Bogor ya. Kata-kata Bogor ini ada di baris satu, ya. Berarti tulis aja B1 paragraf satu kan, B1 P1. Tulis aja kayak gini. Ya, kalian cari dan harus cepat. Seperti kata Mr. Gilang dan Mr. Fahmi tadi, kalian mengerjakan soal bahasa Inggris, itu bisa kalian dapat 100. Tapi kalau kalian mengerjakannya dalam waktu yang singkat, bisa enggak? Jadi kalian harus cepat, tidak cuma tepat, tapi harus juga cepat. Oke, kalau gitu kata-kata pertama. Silahkan yang kalian jawab di chat ya. B berapa, P berapa ya. Kata-kata yang pertama adalah ini dia. Cluster. Coba kalian cari. Di mana letak kata cluster? Harus cepat. 5 detik kalau bisa. B3P1, B3P1. Oke, Raul yang pertama ya. Bagus Raul. Nah, yang lain kopi ya. Bagus, bagus. Fadil, Zinta, bagus. Kita lihat ya, kata-kata cluster. Nah, ini dia. Ada di baris ketiga, paragraf 1. Ya, betul ya. Cepat ya. Nah, mungkin kalian udah sering ya dengar kata skimming, kata scanning, yaitu cara membaca cepat. Ya ini, cara mencari kata dengan cepat. Kalau misalnya orang newbie, nah, mereka skimmingnya itu akan kayak gini lurus nih, set gitu kan, pelan-pelan dilihat kan, pelan-pelan. Nah, terus lanjut lagi ke baris kedua. Nah, itu takes time tuh. Skimming yang cepat tuh gini, kalian ngilang ya ke sini, Bogor, IPB, West Java, Rank, terus belok sini, sini gitu kan. Ini harus cepet nih nemuinnya. Terus ke sini, set gitu kan. Cluster juga ada di sini ya. Oke, sekarang yang kedua ya. Kata kedua, kalian harus lebih cepat lagi. Kata kedua, oke, aku akan tulis ini. Nah, coba lihat 2042. Coba kalian bisa sebelum ganti menit cari kata itu. Silahkan lihat di chat, tulis di chat. B berapa, P berapa. Oke, Raul lagi, bagus. Yang lain? Yang lain silakan, yang lain. Oke, oke, oke. Wah, lumayan cepat ya. Oke. Oke, masih detik ya. Bagus. Yaya, Fadil, Raul. Oke, bagus ya. Oke, udah nemu ya. Oke, kalau gitu kita lihat. Nah, achievement ada di sini ya. Paragraf ke-1 masih di baris ke-5 ya. Berarti jawaban kalian betul ya. B5P1. Oke, masih ada lagi. Masih ada lagi. Nah, 1, 2, 3, klik. Nah, coba. B berapa, P berapa? Oke, oke, oke. Zinta sama Raul berbeda jawabannya. Kita lihat siapa yang benar. Oke, lanjut yang lain. Lanjut yang lain. Lanjut typo. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut, lanjut. Itu juga beda tuh. Raisa sama Isyana ya. Yaya. Raisa sama Yaya beda. Apa-apa ya. Oke, cukup. Bagus. Kita lihat kata-kata tadi saya nulis apa? Academics. Academics. Oke, academics ada di, nah ini dia. Baris kedua. Baris kedua ya. Terus paragraf kedua. Berarti B2 P2 ya. Lihat coba kalian.
Ya, betul. B2P2, 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 B2P2. Oke, bagus. Satu lagi ya. Satu lagi nih. Satu lagi. Nah, ini dia. 1, 2, 3. Klik. Nah, coba cari. 2 detik kalau bisa. 2 detik. Research tulisan. Research. Yo. Oke, wah, Risan pertama. Zinta kedua. Yaya ketiga. Rian mana Rian? Raul. Oke. Kevin. Oke, bagus. Fadil. Oke, B2P3, B2P3 ya. Oke, kita cek ya. Kata-kata research. Nah, betul ya. Baris kedua, kan? Paragraf ketiga, research. Bagus, sudah lumayan matanya. Dan bagaimana, ini lebih sulit selanjutnya ya. Bagaimana jika saya akan nulis sinonimnya? Sinonim itu persamaan kata, by the way. Ya, misalnya saya tulis kota hujan. Kalian jawabannya Bogor ya kan? Anggap aja Bogor kota hujan kan. Jadi kalau saya tulis kota hujan, kalian tulisnya Bogor ya yang kalian cari ya. Baris keberapa, P keberapa. Ya. Saya kasih contoh dulu ya. Contoh dulu. Kalau gitu saya akan ini dia. Saya tulis nih. Struggle. Coba kalian tebak. Baris keberapa sama paragraf berapa. Sinonimnya. Saya kasih waktu agak lama sedikit nggak apa-apa. 20 detik. Coba 20 detik. Cari kata yang artinya sama dengan struggle. Ada di baris keberapa. Paragraf keberapa. Coba kalian tulis. Sinonim ya, yang ini sinonim. Yang artinya sama dengan kata struggle. Oke, mana? Ayo, yang mirip dengan struggle. Itu artinya berjuang ya. Berjuang. Mana? Atau perjuangan bisa juga. Coba kalian cari mana ya? Mirip dengan arti perjuangan di situ. Belum ada? Oke, aku kasih contoh ya. Kasih contoh. Belum ada nih. Udah 20 detik. Belum ada. Nah, ini baru di soal TBK kan atas bahasa Inggris manapun si pembuat soal, nah betul nih Yudas, hard work. Betul sekali Yudas. Ulangi lagi ya. Di dalam soal bahasa Inggris, di UTBK, di tes Pertamina, di semua TOEFL, IELTS, gitu kan, semua tes bahasa Inggris, mereka nggak akan semudah itu ngasih kalian jawaban. Nggak akan semudah itu kalian nyari Bogor, Bogor tulisannya di soal. Enggak. Mereka akan menggunakan sinonim. Jadi kalian harus tahu juga persamaan katanya. Nah, tadi saya tulis struggle dan benar sekali Yudas. Artinya adalah salah ya, bukan ini. Oh, ini juga salah. Oh ya, kenapa banyak sekali ya di sini? Nah, ini dia. Hard work. Tadi itu ceritanya sinonim ya. Tadi ceritanya tuh yang tadi kalian suruh aku cari. Nah, sekarang adalah hard work. Ini dia. Berarti kalian ya jawab aja. Baris 1, paragraf 2. Gitu kan. B1, P2 gitu kan. Oke? Masih ada 2 soal sinonim ya. Silahkan kalian jawab. Cari persamaan katanya. Sekarang lanjut sinonim yang kedua ya. Jadi kalian nggak cuma menemukan arti yang katanya aja, tapi arti yang samanya juga. Oke, 1, 2, 3, klik. Nah, coba cari kata-kata itu. Silahkan cari. Oke, siapa yang bisa dengan cepat? Oke, apa tuh? Kevin. Ya, belum. Mana? Setelah hard work ya. Yang lain setelah hard work. Oke, yang mana? Highest belum. Top ranked. Top rank itu ranking pertama.
berarti yang nomor satu gitu kan. Terbaik. Nah, betul. First. Itulah sinonim ya. Mungkin ada mirip-miripnya ya. Top rank, rank ada mirip-miripnya. Ini artinya sama. Top kan first ya kan. Nomor satu dia. Kita lihat ya ada di mana nih. Hard work. Nah ini dia. Rank first. Rank first. Nomor satu. Unggulan yang paling unggul. The best lah. Sekarang yang terakhir ya. Bagus sekali. Nah coba kalian lebih cepat lagi. Kalian lebih cepat. Lebih cepat. Ya. Oke. Nah ini sulit ya. Ini levelnya sulit. Jadi kalau kalian menemukan ini, berarti kalian keren sekali. Klik. Nah, coba cari. Katanya adalah former students. Silakan cari. Former students. Wah, cepat sekali Raul. Hebat. Betul ya. Adalah alumni atau alumni. Jadi former itu artinya mantan. Maksudnya bukan mantan ex-boyfriend atau girlfriend, tapi pernah di situ. Jadi kalau kalian sekolah lulus, nah kalian itu former students. Kalian udah bukan murid itu lagi, tapi kalian dulu pernah di situ. Yang mana artinya sama kayak alumni. Nah, ini dia ya. Di paragraf kedua, baris kedua. Atau baris kedua, paragraf kedua. Alumni. Nah, itu ya. Nah, jadi apa hubungannya dengan skill yang akan kalian pelajari? Kalian harus bisa menemukan kata dengan cepat dulu. Dan juga kalian harus tahu kosakatanya, artinya apa. Jadi, ya, gimana caranya Mister supaya kosakata saya banyak, gitu kan? Supaya saya ngerti kalau baca teks. Karena di ini nyari di. Gimana caranya Mister? Caranya kalian harus rajin baca mulai sekarang. Jadi baca itu bukan hobi lagi ya. Wajib. Ya, kalian silahkan baca artikel ya. Kalian silahkan baca-baca ya materi-materi reading sekolah kalian. Tapi ya kalau misalnya kalian belajar di sini sama saya, sama kami, kalian udah disediakan artikel-artikel yang mirip-mirip kan yang ada di soal. Jadi selain kalian latihan setiap hari, kalian juga bisa nambah kosakata setiap hari. Dan kalian juga punya teman seperjuangan. Jadi kalian nggak perlu capek-capek nyari lagi. Kita akan sediakan di sini. Oke, nah itu untuk latihan kosakata ya. Habis slide-nya. Sekarang kita akan menjawab soal. Kita akan menjawab soal. Saya akan share screen yang lain. Soalnya biasanya di dalam satu paragraf ya itu ada 5 biasanya. Ada 5 atau ada 1, ada yang 2. Tapi kurang lebih jenis soalnya ya sama, kurang lebih jenis soalnya sama. Kalian bisa melihat ini teks yang tadi ya. Cuma mungkin yang tadi lebih besar tulisannya. Jadi barisnya beda. Ini adalah soalnya ya, nomor 11 sampai 15. Langkah pertama ketika kalian menemukan soal bahasa Inggris ini, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama kalian lakukan adalah kalian boleh baca dulu ini satu kalimat lah kalian baca dulu biar kalian bisa ini mau bahas apa sih gitu kan. Ini bisa kalian baca dulu. Oke. Itu baru kalian pergi ke soalnya. Ya, kalian lihat ada berapa soalnya? Ya, nah, udah kalian lihat soalnya, kalian pahami soalnya. Pertama pahami perintahnya dulu, baru kalian pahami jawabannya. Pelan-pelan aja, sambil kalian ingat-ingat. Nah, nomor 11 nih, from the passage above. Passage ini artinya ini ya, bacaan ya. Dari passage di atas, main idea-nya apa? Main idea ini pasti ada ya, selalu ada. Cuma bentuk pertanyaannya aja yang beda. Kayak ini judul terbaiknya apa gitu. Nah, itu kurang lebih main idea juga. Ya. Nah, kalau kalian nemu soal main idea, ya, main idea ini kalian kerjakan terakhir aja. Jangan langsung dijawab.
Karena ini adalah soal yang paling cocok dikerjakan terakhir. Kenapa, Mister? Nanti saya jelasin terakhir. Which group of readers can take positive side of text above? Nah, ini juga tentang teks. Berarti kalau teks semua ya. Nah, kalau misalnya ada yang berhubungan dengan teks semua, kalian jawabnya terakhir aja. Kenapa? Nah, nanti saya jelasin. Kalian skip dulu aja. Oh, ini tentang teks nih. Nanti dulu. Sambil kalian ingat-ingat jenis pertanyaannya apa yang ada dikeluarin di sini. Yang ketiga, according to paragraph 3, oh berarti ada di paragraf ketiga jawabannya. Jadi udah fix, nggak mungkin ada di paragraf 1 dan kedua. Nah, kalau misalnya kalian nemu jenis pertanyaan yang menurut paragraf ketiga, menurut paragraf 1, gitu kan, atau menurut paragraf 1 baris ke 1, nah berarti itu lokasinya udah jelas. Nah, kalian kerjakannya juga ini nanti, tapi nggak seterakhir yang 2 tadi. Nah, ini kayak di tengah-tengah lah. Akan spesifik lokasinya. Jadi nanti dulu, jangan yang pertama. Terus ada lagi soal the word cluster in paragraph 1 can be best replaced. Ini kata-kata can be best replaced ini artinya sama kayak artinya apa gitu. Nah, kalau kalian nemu kata word nih atau vocabulary gitu kan, kosakata, terus ada satu kata nih. Nah, ini yang harus kalian kerjakan pertama karena ini yang paling gampang ya. Kembali lagi, kalian harus menghemat waktu. Jadi kalian mending jawab 3 dari 5, tapi benar, yakin, fix gitu. Daripada kalian jawab 5, kalian nggak yakin gitu kan. Mending kalian jawab 3 tapi yakin. Duanya bisa agak-agak ngarang dikit nggak apa-apa. Ya, tapi nebaknya juga harus dengan menebak yang terdidik gitu. Jadi ini yang pertama nih, kalau kalian mau kata-kata kayak gini, biasanya di soal tuh kalau nggak satu ada 2. Kalau nggak nomor 4, nomor 5, nomor 3, nomor 4 gitu kan. Biasanya kayak gitu. Jadi ini dulu yang kalian cari ya. Jadi ini yang pertama, ya kan? Berarti ini kedua, yang lain terakhir. Terus nomor 15 kalian lihat. The writer's tone towards the passage. Ini ngomongin passage, ini semuanya berarti. Nah, ini terakhir juga taruhnya ya. Jadi yang kayak gini-gini terakhir. Berarti kalian bisa simpulkan ya. Yang pertama yang 14, yang lebih gampang. Nah, yang kedua yang ke-13. Yang ketiga terserah mau yang mana aja. Tapi yang terakhir tiga-tiga ini. Alasannya adalah ketika kalian mengerjakan yang kosakata dulu, katanya tadi ada di paragraf 1, tulisannya cluster gitu kan. Kan? Kalian secara nggak langsung, kalian temukan kan nih, sama kayak gini kan. Kalian harus nemuin dengan cepat gitu kan. Set, scanning gitu kan. Set, belok sini. Set. Gitu. Kalau kalian ke bawah, ke samping lama. Mendingan puter ke sini. Set. Cepet gitu. Ini mungkin teksnya agak sedikit ya. Mungkin bisa jadi panjang. Jadi bisa latihan juga. Setelah kalian nemuin cluster, kalian baca ya dari kiri, cari yang paling ujung sebelum titik, berarti dari sini ya. Terus ke yang kanan juga sebelum titik. Jadi kita nggak bisa ngelihat katanya doang. Kita harus lihat keseluruhan kata ini di dalam konteks, keseluruhan konteksnya. Kata dalam konteks. Jadi nggak cuma cluster gitu, enggak. Tapi secara konteks dia apa? Karena bisa jadi berubah. Ya udah kita baca kan, bla 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 gitu kan. University first cluster, the highest of 5 clusters in which ministry. Oh, universitas first cluster gitu kan. Udah kalau gitu kita cek lagi gitu kan. 14. Nah, terus kalau menurut kalian apa nih cluster nih? Ya kan? Individual. Cluster nih sekelompok ya berarti kan. Kita bisa lihat sekelompok. Nah, tips lagi nih. Di pertanyaan ada 5 opsi. Ini kan ada 5 nih, A, B, C, D, E. Biasanya duanya itu salah banget, duanya ini bener banget. Kayak mirip kayak jawaban bener. Yang satunya ini 50-50 lah. Biasanya 4 atau 5 ya. Tapi duanya ini biasanya hampir mirip. Dan dua lainnya itu biasanya salah banget. Kalian harus langsung lihat, oh ini salah. Terus kalau kalian bisa lihat klasternya adalah grup kan. Ya kan? Klaster di rumah, di klaster gitu kan. Grup ada 4, ada 5. Ini sebuah grup. Berarti kalau individual ini salah. Ya. Terus kalau kalian melihat ada yang salah, ya kan? Kalian udah fix itu salah, kalian langsung eliminasi aja supaya kalian nggak bingung melihatnya kan. Langsung aja eliminasi gitu. Ini X nih.
Entitas sebenarnya sebuah kumpulan juga sih. Anggap aja bisa jadi, ya kan? Each gitu. Each ini satu, X. Unit kumpulan aja bisa jadi, aja hapus dulu. Grup juga kemungkinan bisa jadi ya, karena sekumpulan ya. Nah, ini dua salah banget kan? Udah jelas gitu salah banget. Terus kita milih lagi kalau misalnya ada unit gitu kan, ada cluster, berarti itu kira-kira kalau di dalam university apa? Nggak mungkin entitas kan, entitas mah ya perusahaan, kumpulan orang, unit juga enggak. Tapi kalau kampus itu kita bisa bilang adalah grup. Jadi jawaban yang paling cocok adalah grup. Gitu ya. Dan paham lagi secara konteks, nggak mungkin entitas, nggak mungkin unit, karena pasti grup. Jadi jawabannya adalah grup. Jadi mudah ya. Kalian cari dua yang salah banget, buang, ya kan? Terus cek lagi satu-satu eliminasi ini, supaya cepat ngerjainnya. Lanjut kalau gitu, yang lebih gampang lagi. Nah, sekarang yang ke ini, according to paragraph 3, ya berarti fokus ke 3 aja. Alasan Menteri Pendidikan gitu kan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan beberapa indikator untuk merank gitu ya, membuat ranking gitu ke universitas adalah apa. Nah, terus kalian pahami juga ini setiap setiap kata di sini pahami secara konteksnya. Quantifying the advantage of each university, measure the quality of universities, we have comprehensive analysis in terms of ranking universities, upgrading the quality universities, creating good images on Ministry of Education and Culture. Oke. Nah, setelah kalian baca, kalian pahami titik-titik konteksnya, kalian pergi ke paragraf ketiga. Nah, jadi jelas ya paragraf ketiga aja. 1, 2, 3 berarti di sini. Several indicators to rank universities, including the number of academic papers published by lectures, research, and community of army that were employed within 6 months of grading lecture student ratio and numbers. Nah, kira-kira kata kuncinya mana? Kata kunci jawabannya ada di mana? Kalian bisa tulis di baris keberapa. Coba ada di baris keberapa letak jawabannya. Yang di paragraf ketiga aja. Kenapa? Ministry ini ngasih ranking gitu. Siapa yang ranking 1, ranking 2. Kenapa kira-kira? Gimana? Ketemu? Nah, kalian bisa lihat di paragraf 1. Ministry, ya kan? Dikata orang university, including number of academic, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Kalian tinggal cek lagi di sini. Mana yang nggak ada di situ? Yang nggak ada penjelasan. Nah, apa? Apakah dia mau quantifying? Nah, coba kalian tebak dulu. Jawabannya apa? A, B, C, D. Coba kalian tulis jawaban kalian. Atau E. Coba kalian jawab dulu. Kenapa? Silakan, silakan. Silakan Raul, silakan Edelweiss. Tebak dulu. Kenapa? Kenapa E? Creating good image on manager untuk membuat image yang bagus untuk menteri pendidikan dan kebudayaan. Apakah itu? Yang lain? 5 detik. Oke, coba lihat teksnya lagi, Kak. Boleh. Apa? Hmm.
Oke. Nah, ini perlu pemahaman yang mendalam lagi, tapi semuanya ada di sini. Kalian lihat aja. Ministry menggunakan indikator ya kan. Kalau indikator itu untuk apa? Ya, di sini ada tulisan jumlah academic papers, research, presentasi. Nah, itu untuk apa? Itu jelas ya. Semua itu untuk ukur ya. Kalian bisa cari di sini. Kata mengukur jawaban A, B, D atau E. Mana kata-kata mengukur? Mengukur. Temukan kata mengukur di nomor 13, A, B, C, D, atau E. Nah, betul ya. Jawabannya adalah B. Mengukur bahasa Inggrisnya itu adalah measure. Jadi strategi ini akan sangat terbantu dengan pemahaman kosakata kita. Pemahaman kosakata. Jadi measure ini artinya mengukur. Jelas ya. Tadi kenapa ada indikator ya? Biasanya untuk mengukur kan. Bukan untuk upgrade kualitas universitas, bukan. Untuk mengukur mana yang bagus nih, gitu kan. Oke. Selanjutnya anggap aja kita udah baca nih ya teksnya ya. Kita udah baca nih. Kita udah baca. Terus main idea. Main idea. Main idea tuh gampang sekali nyarinya. Main idea itu biasanya ada di kalimat pertama, paragraf pertama. Kenapa? Karena kalau orang eh, membuat passage ya, ini kan kalimat pertama kan di sini. Biasanya kalimat selanjutnya tuh lanjutin kalimat yang pertama. Terus paragraf keduanya pun ngelanjutin ke sini juga ke sini gitu kan. Pun dia mendukung yang dari sini, dukung sini juga. Jadi ya kita lihat aja yang pertama. Atau biasanya kalau ada summary atau kayak apa namanya? Summary bahasa Indonesia conclusion. Apa bahasa Indonesia conclusion? Ringkasannya gitu ya. Lihat dibaca aja di bawahnya. Nah, ini kebetulan nggak ada ringkasan ya di sini. Ya udah baca aja kalimat Bogor Agriculture gini-gini kan. West Java has ranked first out five higher education. Cari aja kata-kata yang ada di sini. Ya, tapi dia ini ranking pertama dari 15 higher education. Higher education ini artinya kampus ya, atau universitas gitu kan. Yang di list oleh Menteri Pendidikan dan Budaya tahun 2020 gitu kan. Ya udah cari aja yang mirip-mirip dengan penjelasan itu. Notes nih ya, ini kesalahan student juga biasanya. Biasanya student tuh mentang-mentang di sininya ada tulisan ini, di jawabannya ada tulisannya juga, dipilih gitu. Belum tentu, kita harus pahami juga. Nah, contoh kayak gini. Sini ada tulisan Bogor Agriculture IPB ya kan, ini ada juga IPB, ada IPB, ada IPB, ada IPB. Ada semua. Ya, tapi belum tentu jawabannya benar gitu. Kita pahami lagi, kita telaah lagi yang mana yang paling tepat. Coba nomor satu. Bogor Agriculture University Rector statement appreciating the hard work of entire school community. Nah, di sini lagi ngejelasin bahwa IPB ini ranking 1. Sisanya baru dijelasin yang lain. Nah, jelas bahwa di sini dia nggak ngebahas statement rektor aja. Rektornya ngomong di sini di paragraf kedua nih, ngomong Arif ini rektornya nih. Tapi ini terlalu spesifik ya. Main idea itu general sebenarnya. Jadi jawabannya A pasti salah. Semuanya dicoret. Yang kedua, the Education and Culture Ministry University list was ranked Bogor Agricultural University by using indicators. Nah, ini ada kemungkinan bisa jadi ya kan? Karena dia listnya dia naruh Bogor IPB gitu kan? Ini di ranking pertama. Bisa jadi. Enggak, dia enggak bilang ranking pertama, dia bilang nulis ngerank di ranknya. Ini bisa jadi, anggap aja bisa jadi. Karena ada ranknya kan. Tapi bukan yang pertama. Kalau misalnya ada yang jawaban yang pertama, itu yang benar berarti. Yang C, Bogor IPB lah ya. Ranking pertama dari 15 Education and Culture Ministries University. Nah, ini tepat nih. Tapi kita jangan udah langsung di checklist dulu.
Siapa tahu ada yang lebih tepat, cek lagi yang lain. IPB rank first dari 15 number academic paper published. Ya, dia ranking pertama, tapi bukan dari academic paper publish, tapi emang dari semuanya. Berarti C ini lebih benar daripada D ya. D ini hapus. C masih unggulan. Yang E, IPB ranking 15 dari presentasi alumni yang dikerja. Oh enggak, dia ranking pertama dari kampus semua ya, yang ada di ministry ini kan. Jadi jawabannya adalah C. Mudah ya. Kan cari yang mirip. Jadi jangan cuma mentang-mentang ada tulisannya di teks, di jawaban, kalian pilih. Kalian harus pahami juga. Nah, itu beberapa kesalahan student yang aku pelajari dari studentku. Gitu kan. Gitu, mereka biasanya, oh ini ada kan. Ini sih yang C ini di paraphrase atau kayak menggunakan sinonim. Jadi nggak kayak gini banget kelihatannya, tapi intinya misalnya tadi kan first out of 15 ya kan. Mungkin di sininya top rank gitu kan diganti sama si pembuat soalnya. Bisa juga top rank ya, nggak rank first. Tapi sama artinya. Jadi itulah pentingnya tadi kalian latihan sinonim. Group of readers can take positive side of the text above. Setelah kalian baca teks tadi, kira-kira yang mana yang paling bisa ngambil positive side-nya? Apakah researcher, apakah teenage readers, apakah apa namanya alumni ya kan, Pak businessman IPB ya, yang jelas ya pasti ya orang IPB-nya ya kan. Kalau sedang lihat IPB ya pasti IPB-nya. Kalau misalnya research ya enggak juga. Jadi IPB-nya yang bisa ngambil positive science. Nah, terus yang terakhir, setelah kalian tadi baca teksnya, the writer's tone towards the passage. Tones itu kayak ngejelasinnya gimana, gitu kan? Ngejelasinnya gimana? Apakah sarkastik? Sarkastik itu kayak, ya kalian tahu lah, ya, kayak ngomongnya bagus, tapi sebenarnya nyindir. Gitu. Concern, membantu. Positif, pasif, uncertain. Positif ini, ya ngasih yang positif-positif. Pasif, pasif ya, nggak apa namanya, nggak aktif gitu kan, nggak jelas. Uncertain, ini nggak jelas juga. Ya. Nah ini ketika kita baca dia info-info ya kan positif, ya udah kalian pilih aja positif. Ya. Jadi kelihatan yang nggak, yang salahnya nih pasti sarkastik salah gitu kan, pasif salah, uncertain salah, concern sama positif agak-agak mirip lah. Jadi positif yang paling benar. Udah pilih. Dan setelah kalian jawab, kalian harus langsung move on ke soal selanjutnya dan fokus ke depan gitu ya. Jadi jangan kayak nanti kalau belum selesai balik lagi, itu lama sih. Jadi ini kalian yakin satu kali jawab udah fokus kerjakan yang lain. Itu sih, itu tipsnya ya. Jadi tipsnya adalah lihat soalnya, boleh dibaca dulu paragraf awalnya untuk mengetahui ini mau ngebahas apa. Itu baca soalnya, nah, kalian pahami ini tipe soalnya apa. Ingat-ingat yang mana yang lebih mudah kan satu-satu ya kan, udah selesai ya. Kalau udah nemu jawabannya, ngelihat jawaban yang salah, eliminasi aja langsung. Karena nanti kalian bingung, pusing. Jadi langsung eliminasi aja. Oke? Terus latihannya gimana, Sir? Latihannya kalian harus banyak baca mulai sekarang. Karena nggak ada cara lain lagi. Terus kalau saya males baca, apakah ada? Nggak ada, kalian harus baca. Apa ini? UTBK ini sekali ya. Jadi kalian mendingan udah fokus belajar gitu kan. Lulus, udah kalian kuliah di universitas impian kalian. Daripada kalian gagal nanti nunggu setahun lagi, sama gitu. Kalian nanti udah keburu tua ya. Dah, gitu aja dari saya. Silahkan boleh dilanjut oleh Mister Fahmi. Thank you, thank you, thank you. Baik, terima kasih yang penyampaiannya. Oke. lanjut ya. Kita lanjut karena sesinya belum selesai. Ada hal menarik yang ingin saya sampaikan di sini. Oke, berikutnya kita cek dulu ya. Oke, masih semangat kan ya? Masih semangat. Oke. Sampai pada pembahasan
apa namanya bahasa Inggris ya. Tadi dari matematika Mas Gilang, Mas Radit sudah menyampaikan semuanya dengan baik, gitu ya. Jadi benar sekali. Jadi setiap materi di situ ada cara atau strategi dalam mengerjakan soal yang ada. Nah, strategi-strategi itulah yang bisa kita gunakan atau kalian gunakan ketika nanti UTBK SNBT 2020. Nah, lanjut ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi saya ya, e-book ini saya nanti coba share e-booknya bagaimana. Oke, oke. Jadi ini adalah e-book buatan saya sendiri yang saya rangkum, ya, yang saya rangkum dari tahun 2000 COVID-19 ya, COVID 2019. Saya mencoba namanya e-book tentang UTBK SNBT, SBMPTN. Nah, di sini dulu saya sempat nulisnya masih SBMPTN, gitu ya. Dan tapi untuk materi-materinya sudah mulai dari bilangan kurang dari, gitu ya, letak, kemudian lingkaran, silogisme tadi bangun dan ruang, menghitung umur, bunga dan diskon, termasuk bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, ini beberapa rangkuman tentang e-book yang saya buat. Jadi, semuanya ada latihan soal, ada tips dan trik cara mengerjakan yang cepat bagaimana. Ini contohnya, cara cepatnya adalah dengan memasukkan nilai pada jawaban ke dalam soal dengan aturan X. Sudah. Di setiap soal sudah saya pastikan itu sudah sesuai dengan materi yang ada. Bilangan mutlak, ini bilangan mutlak, materinya, ya, bilangan mutlak, kemudian dia berarti ada jenis soal semacam ini. Ada kaitan antara P dan juga Q, sisi kiri dan juga sisi kanan dalam bentuk tabel. Gitu. Ini beberapa jenis materi, kita ada 60 halaman. Sebenarnya sedang saya kaji ulang kembali, ya, yang kayak saya terus perbaiki sampai saat ini agar bisa disesuaikan dengan SNBT tahun ini. So, dengan secepatnya akan bisa saya selesaikan di minggu ini. Nah, berikut materi-materinya ada logaritma, ini logaritma, ya. Jadi kalian cukup dengan membaca rangkuman-rangkuman ini, insya Allah bisa menjadi pegangan dalam mengerjakan tes UTBK khususnya di matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ada juga. Bahasa Indonesia saya sempat nulis ini juga dari hasil analisis saya dan beberapa bimbingan, karena kebetulan saya mengikuti beberapa bimbingan juga, yang mana saya pernah jadi siswa juga di situ. Nah, saat itu mengikuti tes CPNS, ya, saya mengikuti tes CPNS dan juga ada materi tentang bahasa Indonesia, ada tips dan triknya, bagaimana kita mengenal bahasa Indonesia dengan mudah, ya, mudah. Sudah saya tulis Indonesia di soal itu, pernyataan yang grafik, ya, nanti bisa kalian lihat ya. Dulu sempat saya publish dengan sistem yang sama semacam ini di tahun 2020. Saya dan teman-teman dapat proyek juga. Dan kali ini saya mencoba membuat proyek kembali dengan beberapa tutor yang sangat profesional ya, ada Mas Gilang dan juga Mr. Adit. Ini sengaja saya bahasa Inggrisnya langsung dari tutor kamu Guspar ya. Jarang-jarang ada yang langsung dari ahlinya. Nah, ini saya sedikit saja karena waktunya sudah terlalu malam, gitu ya. Jadi itu adalah sedikit rangkuman dari hasil analisis UTBK SNBT. Oke. Nah, bagi kalian yang ingin
membeli ya. Jadi ini tidak bisa kami lakukan secara cuma-cuma ya, karena prosesnya lumayan pembuatannya. Saya mengedit sendiri, tidak eh, ada tim. Namun akan tapi nanti hasil dari ini insya Allah akan digunakan untuk operasional program UTBK SNMPT tahun 2025 ini. Nah, selain ini, Mas Gilang dan juga Mas Radit mempunyai project yaitu bimbingan, bimbingan open class. Ya, saya perbesar terlebih dahulu. Bimbingan yang insya Allah dibuka hari ini 2025 dan kita mulai pertemuannya sebanyak 12 pertemuan free ebook analisis soal UTBK, free kumpulan soal UTBK SNMPT, sharing seputar kampus. Ini ya, bagi peserta yang mengikuti Zoom malam ini sangat beruntung ya, karena dapat potongan sebesar 50.000 voucher yang saya sempat share di flyer ya, flyer sebelumnya. Akan tapi di sini ada batasan minimal, ya, batasan minimal 20 sampai 30 peserta. Silakan bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan kami bisa mengajak teman-temannya untuk sama-sama belajar dengan file ya 20 sampai 30 peserta. Dan ini dibuka untuk seluruh Indonesia. Karena sudah berpengalaman ya dan sudah banyak siswa saya sama Mr. Adi dan juga Mr. Gilang ya, Mas Gilang, banyak yang diterima di perguruan tinggi karena kebetulan juga pas waktu itu 2019 saya membuat sistem yang semacam ini, total grup sampai 250 bahkan lebih di perguruan tinggi favorit gitu. Tidak hanya itu, di kedinasan juga sama, ada beberapa yang diterima di kedinasan. Nah, di sini ada prediksi dan materi awal. Insya Allah nanti tadi mungkin kita tidak bisa hanya memahami materi saja, ya, hanya memahami materi saja. Tetapi kita harus melatih dengan cara layout setiap minggu. Dan itu nanti akan dibahas dan juga akan kami buat ranking secara untuk info lebih lanjut bisa hubungi nomor yang tertera atau bisa menghubungi admin di grup. Untuk pertemuannya Senin, Rabu, dan Jumat. Insya Allah nanti ada matematika, ya, diselingi dengan literasi bahasa Indonesia, serta hari Rabunya insya Allah nanti ada bahasa Inggris dengan literasi. Oke. Waktunya jam 7.30 malam, jam 19.30 sampai dengan selesai, maksimal jam 21.30. Oke. Nah, jadi 98% siswa yang lulus SNMPT itu jelas siswa-siswi yang mempersiapkan dan memperjuangkan dengan maksimal dan baik serta strategi pengerjaan. Sisanya merupakan faktor keberuntungan. Nah, jika kamu menganggap ini penting, maka usahakan dengan sungguh-sungguh. Bisa jadi lolosmu di SNMPT nanti itu menjadi kebahagiaan orang tuamu, keluargamu, dan dirimu. Kesuksesanmu pasca kuliah ataupun dipertemukan dengan jodohmu. Nah, semoga jadi ini yang bisa saya sampaikan dan teman-teman sekalian. Terima kasih untuk pertemuan malam ini. Saya tunggu di Zoom Premium beserta Radit dan juga Mas Gilang. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Atau oke, next dulu ya sebelum di close ya. Kita foto bersama dulu mungkin ya. Foto bersama nanti akan di ya video ya, videonya dulu. Open ya, open kamera dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Cukup. Terima kasih ya. Saya izin kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.